Paiton Tiatma. Lebar ke kiri kali ini. Isdianto. Nur Hadi. Pelanggaran Roman Camelo. Kembali kartu kuning dari saku wasit Jerry Eli terhadap Roman Camelo. Iya, derasnya aliran serangan yang dilakukan kubu Persijap Jepara. Terlihat gencarnya serangan ini membuat pasukan Arema agak sedikit panik dan berusaha menghentikan dengan cara-cara yang sedikit keras, sehingga Roman Camelo menghadang Nur Hadi dengan menutup. Indonesia menghasilkan tendangan bebas bagi Laskar Kalinyamat. Kita nantikan Evaldo Silva masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Cukup baik penampilan Kurnia Mega kali ini. Ya, kita melihat bagaimana Kurnia Mega kembali memberikan jawaban kepada manajemen Arema Indonesia bahwa meskipun ia adalah pilihan kedua, namun ia selalu tendangan jarak jauh yang sangat baik. Nur Hadi, sayang sekali, lagi-lagi gagal. Pemain Persijap Jepara menembus gawang Kurnia Mega. Salah pengertian antara Nur Hadi dan Paiton Tiatma. Jalaluddin play atau Jalaluddin main. Kembali Pablo Francis, masih Pablo. Wow. Terjatuh Pablo. Bukan pelanggaran bagi wasit Jerry Eli. Isdianto. Lagi-lagi salah dari Isdianto. Ya, ini jelas sekali kita melihat di sini Isdianto tidak ada motif untuk mengambil bola. Menarik untuk melihat apakah keputusan wasit di sini. Kita melihat setelah kehilangan bola, ia justru mencocor bola tersebut terhadap salah satu pemain Arema Indonesia. Kita melihat bagaimana reaksi yang cukup emosional dari Junior, Sergio Junior. Ya. Main yang berasal dari Brasil ini. Memang ini adalah situasi yang sangat berat bagi kubu tuan rumah. Ya. Sehingga kita melihat permainan agresif di lini belakang yang ditunjukkan Arema Indonesia justru memancing mereka. Kita melihat di sini bagaimana Isdianto tidak memiliki inisiatif sama sekali untuk mengambil bola dan menerjang seorang Ahmad Bustomi. Wajar jika Bustomi masih tertinggal Laskar Kalinyamat dari Singoedan 0-1 melalui gol yang diciptakan oleh Nur Alamsyah pada menit ke-39 melalui tendangan penalti. Isdianto, Pablo Francis, sebuah tendangan spekulasi Pablo Francis masih melayang sedikit di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Iya, kembali tendangan-tendangan jarak jauh yang keluar dari pemain-pemain Persijap Jepara yang mengalami kebuntuan untuk bisa masuk ke dalam kotak adalah tentunya mengoptimalkan lini kedua mereka juga. Muhammad Ridwan, cepat Muhammad Ridwan, cukup cantik Muhammad Ridwan. Usaha melewati barisan pertahanan dan sebuah tendangan spekulasi baru saja dilepaskan oleh Ahmad Bustomi. Main dan sebuah kans tentunya bagi Persijap Jepara. Ini adalah posisi yang ideal tentunya bagi seorang Evaldo Silva yang kerap kali naik ke depan. Paiton Tiatma crossing masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Fahrudin, serangan balik Arema Indonesia terlalu deras. Nuh Alamsyah. Muhammad Ridwan. Masih Ridwan. Roman Camelo terlepas. Nuh Alamsyah ada di depan. Nuh Alamsyah. Oh! Sayang sekali. Sebuah kesempatan ataupun peluang emas yang sangat terbuka bagi Muhammad Ridwan. Ya, kita melihat di sini ini adalah sebuah peluang emas
bagi Arema Indonesia untuk melihat di sini tampaknya Python yang mencoba melambungkan bola. Masih bisa dipatahkan oleh Janka. Dan ya, Nur Hadi, sayang sekali. Bola yang tampaknya salah kontrol dari Nur Hadi. Kembali menggagalkan peluang bagi Persijap, serangan balik Arema Indonesia. Kayak diri seperti kubu Arema Indonesia, sehingga kita melihat tiap kali mereka menyerang ke depan, belum ada sebuah gerakan-gerakan yang eksplisit yang memudahkan mereka untuk mencetak gol, sehingga mereka kerap kali hanya melakukan shooting dari jarak-jarak jauh yang juga memudahkan penjaga gawang Kurnia Mega. Tendangan pojok Arema Indonesia. Masih bisa dihalau oleh Valdo Silva. Python Tiatma. Masih konsisten para pemain Jepara untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Isdianto. Pablo Francis juga terlepas. Roman Camelo offside. Jelas berada pada posisi offside. Ya, mencoba memainkan pertahanan yang rapat di pertahanan di akhir-akhir babak kedua ini, saya pikir satu hal yang wajar. Pelanggaran kali ini tampaknya dilakukan terhadap Bona Simanjuntak. Ya, Bona juga sejak dimasukkan oleh Coach Junaidi memberikan kontribusi yang positif. Kita melihat kerap kali pergerakannya menyulitkan pemain belakang Arema, dan ini kali juga ia memaksa Jalaluddin main, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap dirinya. Ya. Kita nantikan, masih tersisa 4 menit di babak kedua. Ini dia sebuah situasi yang membahayakan penjaga gawang Kurnia Mega. Iya. Bersiap-siap. Python Tiatma ke tiang jauh. Masih ditangkap dengan sangat baik oleh Kurnia Mega. Cukup baik, Bung. Keluar dari sarangnya, Kurnia Mega bisa mengantisipasi tendangan dilakukan oleh Python dan mengamankan gawang dari Arema Indonesia. Satu keunggulan yang dimiliki oleh Arema pada musim ini adalah level antara penjaga Valdo Silva. Lebar ke kiri, ada Isdianto di situ. Pablo Francis yang dituju. Masih Pablo Francis. Oh, Pablo Francis. Ya. Sayang sekali. Luar biasa penetrasi yang dilakukan oleh seorang Pablo Francis. Ya, kita melihat lebih dari luar biasa tampaknya. Kita melihat Pablo Francis yang mengocek dan mengoyak lini pertahanan Arema Indonesia. Namun kembali kita melihat ia tidak mampu menemui target. Kita melihat bagaimana Pablo Francis berinisiatif melakukan pergerakan. Akhir dari eksekusi Python Tiatma. Python Tiatma ke tiang jauh. Masih mampu ditepis oleh Kurnia Mega. Masih ada Nur Hadi. Kali ini kembali kandas. Ya, dan bola hanya dibuang begitu saja. Ya, dan akhirnya 0-1 kedudukan akhir, keunggulan bagi Arema Indonesia sekaligus menjadi rekor tak terkalahkan di musim ini. Persijap Jepara takluk di kandang sendiri menjadi 0-1. Gol satu-satunya diciptakan oleh Nuh Alamsyah.